satu hal yang paling menarik, perhatikan teman-teman, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, iya, tentang bagaimana seorang, iya, menepati janjinya. Iya. Dan ini terjadi dalam perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Iya. Musa berjanji, iya, ketika kemudian dia ingin ikut bersama Khidir alaihissalam, iya, dia berjanji, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Maka Khidir kasih syarat. Coba lihat ini. Qala fa in ittaba'tani. Oke, kalau kamu mau jadi orang sabar, syaratnya dengarkan. Ini janji. Fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu ikut saya, jangan nanya. Jangan tanya sampai saya yang ceritakan. Nggak boleh nanya. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Baru kejadian pertama sudah bertanya. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Dia berdua berjalan. Fantalaqa, keduanya jalan. Ketika dia naik ke atas kapal, sampai di ujung dirusak kapal itu. Jadi Khidir Musa naik kapal, sampai di ujung sudah sampai tujuan, Khidir rusak itu kapal. Tidak rusak full, sebahagiannya dia rusak. Dia bolongi itu kapal. Hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Apa kata Musa? Nah, coba, dia udah melanggar janji. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kamu rusak untuk kamu mencelakakan orang yang akan naik setelahnya? Coba perhatikan alasannya Musa. Apakah kamu, dia bertanya, apakah kamu, iya, rusak ini kapal untuk mencelakakan orang yang naik setelah kita? Apa kata, iya, Khidir? Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Diingatkan lagi janjinya. Ingat ya, bukankah saya dari awal sudah bilang kamu tidak bisa sabar sama saya? Coba. Iya. Maka Musa nawar lagi. Iya. Maka kemudian dia bilang, saya tidak akan lagi bertanya. Iya. Maka jalan. Fantalaqa. Ketika lewat, anak kecil dibunuh oleh Khidir. Iya. Musa bertanya lagi, gak sabar lagi. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Iya. Apakah kamu membunuh nyawa yang suci padahal dia tidak pernah membunuh orang lain? Iya. Baru ditanya lagi oleh Khidir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya sudah pernah bilang kamu nggak akan bisa sabar sama saya? Maka teman-teman, dua kali. Yang ketiga, ada rumah, ada sebuah jidar. Jidar itu rumah tempat anak-anak yatim. Mau rubuh, dibangunkan rumah itu oleh Khidir. Maka kembali Musa tidak sabar dan mengingkari janjinya. Lalu kemudian dia mengatakan, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Seandainya kau mau, kenapa kamu tidak ambil upah? Kamu sudah capek-capek bangunkan anak itu, kenapa dia tidak bayar kamu? Lalu kemudian Khidir, karena dia menepati janjinya, qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan saya dan kamu. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' 'alaihi sabra. Saya akan jelaskan apa yang kamu tidak bisa sabar. Ammas safinah. Adapun kapal. Kenapa? Ada apa dengan kapal itu? Iya. Ini kapal punya orang yatim, orang miskin. Iya. Fil Madinah. Iya. Dan orang ini, kapal ini punyanya orang miskin, teman-teman. Wa kana wara'ahum malik. Dan ada di belakangnya raja-raja.
Ada seorang raja yang ingin mengambil semua kapal ghasba, secara paksa. Ayatnya ini, ayat 79 Al-Kahfi. Adapun kapal itu ada orang miskin yang bekerja, yang punya kapal ini. Sengaja dirusak karena ada pengumuman dari raja bahwa semua kapal ambil secara paksa. Makanya dirusak supaya kapal ini tidak diambil. Karena kalau dirusak sedikit dia bisa perbaiki. Oke. Lanjut yang kedua ayatnya. Di bawahnya, wa ammal gulam. Adapun anak kecil itu, fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak kecil itu, anak muda itu, ya, dia kafir, kufur terhadap Allah. Padahal dua orang tuanya, ayah ibunya, itu orang yang sangat beriman. Ya. Abawahu mu'minain fakhashina. Apa kata dia? Fakhashina. Kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kenapa dibunuh, teman-teman? Karena itu perintah dari Allah agar kemudian orang tua ini mendapatkan ganti anak yang lebih soleh. Itulah wahyu, ilmu yang diterima Nabi Khidir yang tidak diterima oleh Nabi Musa. Begitu juga dengan yang terakhir, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Kenapa tidak diminta upah? Karena ini harta peninggalan ayah ibunya yang soleh. Maka di bawah rumah ini ada harta karun, sehingga kalau rumah ini roboh, anak kecil ini yang berada di Madinah ini pindah, ya, dan dia tidak tahu bahwa ada, ya, harta karun di dalam rumah ini, di bawah tanahnya, maka kemudian yang nanti akan mengambil itu adalah orang-orang zalim. Na'udzubillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, maka Nabi saja, ya, diuji Allah seperti Nabi Musa dengan ketidaksabarannya. Maka teman-teman, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa subhanallah, seorang Nabi Musa alaihissalam, ya, tidak mampu, ya, mempertahankan, ya, amanah yang telah dia sepakati dengan Khidir. Walaupun Musa tidak salah pada waktu itu, karena semua yang dilakukan Khidir, semua yang dikerjakan Khidir memang di luar kebiasaan manusia, memang di luar kebiasaan para nabi, ya. Apalagi ketika membunuh seorang anak, itu pasti semua kita pun akan bertanya. Tapi di sini ada poin pentingnya, yaitu apa? Menjaga amanah. Makanya ada pernah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, seandainya Musa sabar, maka sangat amat banyak ilmu yang kita dapat dari Khidir yang dititipkan Allah ilmu itu kepadanya. Tapi karena Musa kurang sabar, maka cuma 3 cerita kita dapat dalam Al-Kahfi. Subhanallah. Nah, teman-teman, maka istiqamah dalam taat dan manfaat itu diawali dengan menyelesaikan semua utang-utang kita. Utang-utang kita ini tanggung jawab kita, terkhusus kepada 3. 1, kepada Rabb kita yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. 2, orang tua kita yang telah berjuang menyayangi kita. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi dan ada dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Warhamhuma, sayangi keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Maka seorang yang sudah dewasa, lalu Allah bukakan pintu rezeki, Allah bukakan pintu kebaikan kepadanya, Allah bukakan pintu kemuliaan, jangan sampai melupakan kedua orang tuanya. Karena sehebat-hebatnya orang hari ini, walaupun memang dia bekerja, walaupun memang dia belajar, dia berusaha, bekerja keras, percaya dia tidak bisa mendapatkan pencapaiannya kecuali atas berkat usaha, berkat, ya,
hal yang telah diusahakan oleh kedua orang tuanya sebelumnya. Maka selesaikan tanggung jawab pada Allah, pada kedua orang tua, dan kepada manusia. Biasanya kalau kepada manusia teman-teman sifatnya 3 hal. Entah itu utang dalam bentuk harta, entah itu utang dalam bentuk janji, dan entah itu utang kalau sesama manusia ini dalam bentuk nazar, sesuatu yang kita nazarkan kepadanya. Jadi ada utang dalam bentuk harta, utang dalam bentuk janji, dan utang dalam bentuk nazar kita kepadanya. Itu harus diselesaikan. Jangan sampai ada utang piutang kita yang tidak kelar, tidak selesai.